Soalnya mengolpe oma meninggalnya lama sampai 100 karena dia budek. Jadi panggil-panggil mungkin dari umur 70, Yohana, Yohana. Hei Yohana. Oma saya namanya Yohana. Yohana. Malaikat bilang, bos budek. Aduh lama mati no. Di begitu. Nggak usah ribet pak. Nggak usah ribet. Nenek saya pelarian dari China masuk Indonesia tanggal 9 November 1912. Bisa umur panjang karena nggak mikir hidupnya. Lalu zaman dia katanya lagi hidup oleh zaman perang. Dia lagi buang air besar di kali di petak 9, tahu-tahu ada bom. Jadi dia nggak sempat mikir cebok pak, dia kabur. Saya bilang, ih amak jorok banget sih. Hayya, biar gua jorok kan ada lu jadinya. Ini kenapa nggak cebok? Hayya, kalau gua cebok pasti ditembak Belanda. Li bener, sama dulu kan ada bom pasti tentara Belanda. Terus mau tanya gimana bersihin? Ya udah nggak usah mikir, cari aja daun pisang. Dan saya pernah coba pak pakai daun pisang. Ya ampun Tuhan Yesus, setebal apapun koyak. Atau bertobat serius. Jadi orang suka nanya, ini paling terakhir, kenapa Mongol bisa sukses? Saya tidak pindah gereja dari 1999 sampai hari ini saya masih tetap di gereja GBI. Ibu gembala saya seorang janda. Jemaat saya cuma sedikit. Kalau saya pingin jadi artis yang pingin gereja besar, saya bisa. Terus untuk bisa naik mimbar dulu GBI punya syarat harus ikut dolos camp. Saya ikut pak. Udah artis dimarah-marahin gurunya. Pingin gua gampar tuh guru. Cuman gara-gara Alkitab gua tinggal di ruang belajar. Gua balik dari makan hilang Alkitabnya, diumumin. Tadi ada hamba Tuhan yang tidak bertanggung jawab. Gua langsung, ya gua lagi nih. Tapi itu aturan yang udah dibekukan, yang udah diperlakukan, lakukan. Tidak berarti kita mentang-mentang jadi artis itu serta-merta punya, oh gue punya jalur khusus. Ya enggak, saya ikut sampai lulus. Teman-teman bilang, ih kenapa lu nggak bayar aja Ngol? Nggak bisa, pelayanan nggak bisa dibayar. Termasuk untuk hari ini pun saya ditelepon, saya langsung bilang untuk gereja saya tidak pernah pakai red. Karena kalau saya pakai red, saya boleh jujur, saya dengan calon stand up komedian termahal, otomatis 55 juta 15 menit. Sekarang udah berapa? Yang kedua, kenapa saya tetap diberkati? Kenapa saya diberkati Tuhan? Karena saya taat dalam hal memberi apa yang Tuhan punya, 10%. Anda jemaat di sini mau diberkati Tuhan, berani memberi 10% buat Tuhan. Ingat, bawa ke gereja, jangan ke ibu janda. Saya pernah ketemu bapak-bapak perpuluhan mau dikasih ke anak yatim, ya Kak Mongol nggak boleh. Diakonia untuk ke anak yatim, perpuluhan bawanya ke gereja, dan biarkan gereja yang mengelola duitnya. Nggak usah pusing dipakai buat apa. Saya stres dulu waktu ngasih perpuluhan. Waktu masih gembel 200.000 gua ikhlas. Lah sekarang jadi artis udah penghasilan 400 juta, mumet otak gua. Darah Yesus gede banget di duit. Apalagi gua ada Cinanya, sayang kan. Gua mikir, aduh, kenapa gereja 10% ya? Sebelah kan cuma 2,5. Kayaknya lo pikir gua, aduh gimana ya, udah gitu ya udahlah gua kasih 40 juta. 2 minggu manggung, minggu ketiga datang ibu gembala, cincinnya baru. Mumet otak gua. Darah Yesus, duit gua dibeliin cincin tuh. Jujur, itu kesaksian ini nggak pernah berubah, boleh cari di YouTube. Saya nggak pernah berubah ini soal ini. Saya nggak ke gereja 4 bulan, pastor, jujur. Karena benar Alkitab bilang, di mana hartamu, di situ hatimu. Saya berat sama harta. Saya 4 bulan gak ke gereja. Ditegur Tuhan saat doa pagi. Saya lahiran GPDI. Sampai hari ini pastor saya masih beston jam 3 pagi. Jadi saya lahiran GPDI dengan lagu favorit. Setiap kali beston ada pertemuan di udara.
Yang tua-tua pasti tahu tuh lagu Ada Pertemuan di Udara. Itu doa Beston kan, makin ke bawah. Pertemuan yang manis. Tak tidur ulang. Saya jujur 4 bulan gak ke gereja. Doa pagi lah saya ditegur Tuhan. Engkau mau hitung-hitungan dengan hartamu? Cuman kalimat itu doang. Kalau darah Yesus, aduh, gue langsung inget napas gue sehari berapa oksigennya, darah gue berapa, jantung gue berapa, berarti gue nunggak sama Tuhan. Cuman 40 juta gue hitung-hitungan sama Tuhan, Tuhan balas. Langsung Tuhan bilang, mulai besok lu napas sehari 3 kali. Ini mumet gue langsung. Dari situ sampai hari ini saya tidak gagal memberi perpuluhan. Orang tanya bagaimana caranya Mongol biar tidak stres? Kasih setiap kali kita dapat. Jangan dikumpul. Saya ikutin Esther. Coba baca di kitab Esther. Setiap Esther mendapatkan harta dari Ahasiaweros, suaminya, langsung dititip ke Mordekai malam itu juga. Jadi saya kalau seandainya ini dapat persembahan kasih, langsung saya kasih ke gereja apa yang menjadi haknya gereja. Jadi nggak berat coy. Yang bikin berat tuh dikumpul. Langsung bunyi darah Yesus. Tapi kalau dikasih, saya setiap hari ini nanti ada acara di sana juga saya dibayar, katanya sih dapat 120 juta karena nge-MC 4 jam. Terus orang bilang, wah lu pamer perhiasan Mongol. Sorry sayang, saya mau ingetan satu hal, tidak semua yang berwarna kuning itu emas. Karena rantai kongguan pun rose gold. Jadi saya pakai barang emas segini banyak belum tentu asli sayang. Ini cuman trademarknya Mongol. Sama kayak di Lawyer ada Abang Hotman, yaitu dia cuma 2 biji tapi udah gede banget, bunyi udah 5 karat. Itu Coca-Cola. Kalau berlian 5 karat. Kalau karat itu Coca-Cola sekrat isi 24. Ya toh, jadi selamat ulang tahun yang pertama buat gereja ini. Gereja yang luar biasa. Jemaatnya sedikit, saya lebih suka daripada banyak, pastor, serius. Kalau boleh jangan terlalu banyak jemaatnya, biar hafal jemaat yang tidak hadir. Karena itu tugas gembala. Kalau ada yang nggak hadir kan dicari. Karena kalau dia nggak datang kan yang dituntut gembalanya. Itu kitab Yeskel bilang tuh, kalau gembala ada jemaatnya terlantar, diketok gembalanya bukan jemaatnya. Enak sedikit, jadi ketahuan ada yang sakit, ada yang punya masalah. Kalau 10.000 ketahuan 6 bulan udah meninggal. Itu saudara Mongol. Mongol saudara meninggal 6 bulan baru datang bunga turut berduka cita, busu. Siapa baru datangnya dari kemarin? Ternyata gereja baru dapat informasi. So telat, enak sedikit. Karena Yesus mencari lebih banyak kawanan kecil. Ya toh? Kawanan kecil gampang pastor untuk didewasakan. Karena Yesus datang mencari mempelai. Mempelai harus yang so dewasa. Karena Yesus bukan pedofil. Nih, jadi yang masih bayi-bayi rohani, Anda pingin dewasa, tetap di gereja sini. Ada komsel loh ternyata di gereja sini. Tuh, komsel itu adalah salah satu bentuk pendewasaan. Di situ kita akan ketemu orang, sharing bersama, masalah bersama, didoakan bersama, bertumbuh step by step, nggak instan. Karena kalau bertumbuh step by step, pasti kita akan berdiri teguh. Kalau instan cepet jatuh. Saya sampai hari ini udah 24 tahun jadi anak Tuhan, bertahan karena saya tidak pindah-pindah gereja. Pokoknya buat tim pengembalaan tetap dalam Tuhan. Buat ibu-ibu, bapak-bapak, topang gembala sidang Anda biar tetap berdiri menjadi tiang doa dan orang yang membuat kita bertumbuh. Karena kalau beliau bertumbuh berdiri tegak, karena doa kita mendapatkan sinergi. Ya toh, kita berdoa buat ini buat ini. Tapi yang penting buat KKR pastor, jangan lagi ada perintah buat yang sakit, taruh tangan kirimu di bagian yang sakit, angkat tanganmu kepada Tuhan. Ini nggak enak. Diangkat tangan kepada Tuhan, tahu-tahu sakitnya embeyen. Kalau sakit dada, jantung kan enak, perut enak. Lah kok embeyen gimana naruhnya? Jadi gimana? Karena pendeta kan nyuruh taruh di bagian yang, lah kan dia
ini gimana? Masa gua begini kan nggak lucu. Tangan kanan kepada Tuhan, bagian yang sakit kiri yang nggak enak. Itu kalau sakitnya embeyen. Lah kalau dia sakitnya kencing manis, dia bingung mau naruh di mana. Banyak ini bagaimana? Sebelahnya ada bencong, sini gua yang bantu. Sekian dan terima kasih saya.